Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Zhao Yanting berkata sambil mencibir, jangan panik, sekarang bukan waktunya untuk membunuh Tan Yun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada orang biasa, jika kita membunuh sekarang, itu akan membunuhmu. Dengan situasinya saat ini, saya khawatir dia akan mati dalam bencana sebelum dia berhasil mengatasi bencana, jadi kita akan menyelamatkan masalah. Bahkan jika dia tidak mati di bawah malapetaka, dia akan mati ketika dia berhasil melampaui malapetaka, saat itulah dia paling lemah. Apa perbedaan antara membunuhnya dan meremas semut, ucap Zhao Yanting. Ketika 9 orang mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju dengan proposal Zhao Yanting. Kemudian, 10 orang bersembunyi di pegunungan, diam-diam menunggu Tan Yun mati di bawah bencana. Butuh 10 hari yang mengejutkan 10 orang, Tan Yun yang dipenuhi memar dan memar, masih belum mati. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. 5 hari kemudian, Tan Yun masih hidup. Tiba-tiba, di depan 10 orang, bencana besar menghilang, dan segera awan gelap menyelimuti pegunungan wilayah api dan menghilang tanpa jejak. 10 orang melepaskan indera ilahi mereka, menyelimuti Tan Yun, dan menemukan Tan Yun yang setinggi 30.000 kaki tubuhnya tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi normal tinggi seseorang. Pada saat ini, pipi, lengan, dan kaki Tan Yun hampir menghilang. Tidak hanya itu, tetapi juga ada bekas retakan pada tulang di seluruh tubuh. Tingkat keparahan cederanya sudah terbukti dengan sendirinya. Huci-huci, Tan Yun tersentak dan jatuh di antara gunung-gunung yang hancur, dia melihat ke langit, dan ada kabut di pandangannya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kabut berkabut itu persis aura leluhur yang hanya bisa dilihat dewa setelah dia dipromosikan ke alam kaisar leluhur. Apakah ini roh leluhur, ucap Tan Yun berkata dengan lemah, dan ketika dia menutup matanya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Pada saat ini, jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin leluhur-leluhur Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat bersatu kembali dan bergabung menjadi satu janin kaisar leluhur Hongmeng. Pada saat yang sama, jiwa kaisar leluhur Hongmeng di benaknya juga telah berevolusi menjadi jiwa kaisar leluhur Hongmeng. Ketika kelahiran kaisar leluhur Hongmeng dan jiwa kaisar leluhur Hongmeng terbentuk, itu berarti Tan Yun akhirnya memasuki lapisan pertama ranah kaisar leluhur. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, kekuatan suci di kolam rohnya dengan cepat berubah menjadi kekuatan leluhur yang lebih murni. Setelah kekuatan suci telah mengalami perubahan kualitatif dan berubah menjadi kekuatan leluhur, aura tirani dilepaskan dari tubuh Tan Yun. Segera, batu-batu besar dengan radius 1 juta kaki di sekelilingnya pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Tan Yun merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan agung, dia yakin bahwa jika dia pulih dari cederanya, dia akan setidaknya 3 kali lebih kuat dari sebelumnya karena dia dipromosikan ke tingkat pertama dari alam kaisar leluhur. Tan Yun juga yakin bahwa jiwa kaisar leluhur Hongmeng-nya kuat, mencapai tingkat keempat dari alam kaisar leluhur. Tan Yun tidak segera menggunakan sumber cahaya untuk memulihkan luka-lukanya, dia ingin memastikan bahwa orang yang mulai memata-matai dia setengah bulan yang lalu adalah musuh atau teman. Ternyata itu adalah murid elit dari wilayah bintang ras manusia, jika Anda mencari kematian, maka jangan salahkan saya karena kejam, ucap Tan Yun. Tan Yun menutup matanya, membuka matanya sedikit, dan menemukan Zhao Yanting dan 10 orang-orang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Wosh wosh. Sesaat kemudian, 10 sosok turun dari langit dan mengelilingi Tan Yun yang terbaring di tanah. Tan Yun, ucap Zhao Yanting menatap Tan Yun, dan berkata dengan senyum puas, kamu bajingan, kamu berani membunuh bahkan putra bungsu dari wakil kepala istana wilayah bintang manusia kita, hari ini tahun depan akan terjadi peringatan kematianmu, ucap Zhao Yanting. Tan Yun perlahan membuka matanya, mengungkapkan niat membunuh yang tersembunyi di matanya, aku adalah putra suci kuil Tianmen, apakah kamu benar-benar berani membunuhku, ucap Tan Yun. Haha bagaimana, wakil kepala istana kami Chu ingin kamu mati, dan kamu akan mati juga. Tan Yun, jangan salahkan saya karena kejam, salahkan Anda karena menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, ucap Zhao Yanting.
Zhao Yanting berhenti, menghadap tubuhnya ke seorang murid kesempurnaan agung di alam kaisar leluhur di sebelahnya berkata, bunuh dia, dan kemudian kita akan membagi barang-barangnya secara merata, ucap Zhao Yanting. Oke, kakak senior Zhao, ucap suara itu. Dia memanggil orang ini kakak senior Zhao, mungkinkah orang ini adalah Zhao Yanting, ucap Tan Yun yang terbaring di tanah, membeku di dalam hatinya. Dia ingat bahwa Dao Kun telah mengatakan bahwa Zhao Yanting memenangkan kejuaraan dalam pertempuran untuk murid elit. Meskipun dia sukses besar di alam kaisar leluhur, dia memiliki kekuatan untuk menantang murid inti ke-8 dari alam kaisar suci leluhur dengan pesat. Murid itu datang ke Tan Yun, menatap Tan Yun di tanah, dan tertawa keras, Tan Shengzi, kamu melihat bahwa kamu terluka sangat parah sekarang, kamu pasti kesakitan kan? Jangan takut, rasa sakit semacam ini akan segera hilang, aku akan memberimu waktu yang baik, dan ketika kamu mati, rasa sakit itu akan hilang. Matilah, ucap murid itu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Tan Yun. Bang! Tan Yun kehilangan tulang tangan kanannya dengan daging dan darah, dan tiba-tiba menamparkan tanah, tubuh yang meneteskan darah, menarik busur dari udara rendah, dan muncul dalam kehampaan 100 kaki dengan kecepatan tinggi. Murid itu tidak menyangka bahwa dia akan menginjak udara dengan satu kaki. Ketika dia ingin menyerang Tan Yun lagi, dia tiba-tiba merasakan nafas kehidupan yang sangat kuat yang menyelimutinya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bola cahaya putih susu terpantul di atas kepala Tan Yun. Setelah bola cahaya itu pecah, aliran cairan terang yang memancarkan nafas kehidupan yang kaya dan agung menyelimuti Tan Yun. Seluruh tubuh Tan Yun penuh dengan tulang dan darah, dan daging dan darah, dan langsung menjadi sebaik biasanya. Tanpa menunggu murid mengambil tindakan, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan memimpin. Mengapa kamu begitu cepat, kakak Zhao, selamatkan aku. Teriakan ketakutan murid itu tiba-tiba terputus, tetapi setelah Tan Yun muncul di atas kepalanya, kekuatan Hongmeng meletus dari kepalanya hancur. Kaca, bang, tengkorak murid itu retak dan janin jiwanya hancur. Wosh! Segera, Tan Yun terbang ke tanah dengan gagah, menatap Zhao Yanting. Pada saat ini, Zhao Yanting sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap Tan Yun dengan ekspresi terkejut di matanya, jika saya tidak salah, kekuatan magis yang baru saja Anda tunjukkan adalah sumber cahaya. Pastas saja kemampuan Anda untuk melompati tantangan begitu kuat, ternyata Anda adalah Protoss kuno yang abadi, ucap Zhao Yanting. Mendengar ini, 8 murid elit di kedua sisi Zhao Yanting yang berada di kesempurnaan agung alam kaisar leluhur memandang Tan Yun Sok. Mereka tahu bahwa ras dewa kuno abadi telah lama musnah, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan menjadi ras dewa kuno abadi. Tan Yun menutup telinga dan menatap Zhao Yanting dengan keras kepala, kamu adalah murid elit paling kuat di istanaku, Zhao Yanting, ucap Tan Yun. Itu benar, ini aku, mata Zhao Yanting suram, tetapi dia tidak tersenyum dan berkata, Tan Yun, saya akui bahwa Anda sangat mampu melompati dan menantang, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanya berada di tingkat pertama dari alam kaisar leluhur, dan hanya ada satu jalan buntu di depan saya. Apakah Anda melakukannya sendiri, atau Anda ingin saya menyelesaikannya secara pribadi, ucap Zhao Yanting. Mendengar ini, Tan Yun memandang Zhao Yanting seolah-olah melihat pena lusuh, ada banyak orang yang ingin membunuh saya, dan saya masih hidup, dan yah, apa kau berani marah di depanku, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata Tan Yun, hidung Zhao Yanting hampir bengkok, melihat ke-8 orang di sampingnya dan meraung, apa yang masih kau lakukan, bunuh dia untukku, ucap Zhao Yanting. Baik kakak senior Zhao, ayo naik bersama dan bunuh Tan Yun. Bunuh dia, ucap 8 murid kesempurnaan agung alam kaisar leluhur menahan rasa takut mereka terhadap Tan Yun, dan kekuatan leluhur mereka masing-masing meletus di tubuh mereka, menyerang Tan Yun dengan pedang ilahi. Mata Tan Yun tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang aneh. 8 orang yang menyerang Tan Yun, saat mereka bertemu dengan matanya, merasakan rasa pusing yang luar biasa menyapu pikirannya dan kehilangan kesadaran. Bunuh Zhao Yanting, ucap Tan Yun. Suara perintah Tan Yun yang tak terbantahkan meledak di benak 8 orang. Iya, 8 orang yang tampak tumpul menyerang dan mengangguk, membawa balok pedang satu demi satu, dan menyerang Zhao Yanting dengan putus asa. Apakah kamu 8 bajingan gila, ucap Zhao Yanting melihat 8 orang datang ke arahnya,
dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Dalam sekejap, dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba menatap langsung ke arah Tan Yun, dan menemukan bahwa mata Tan Yun bersinar dengan cahaya merah. Teknik pupil, ucap Zhao Yanting. Mata Zhao Yanting menyusut, tetapi dia tidak terpengaruh sama sekali. Jelas, jiwa leluhurnya lebih kuat daripada jiwa Tan Yun. Tentu saja ini normal, bagaimanapun, dia adalah jenius dari alam kaisar leluhur, dan Tan Yun hanya alam kaisar leluhur tingkat pertama. Saudara-saudara, Anda dikendalikan olehnya, jangan salahkan saya karena kejam, ucap Zhao Yanting mengeluarkan geraman rendah, membalik tangan kanannya, dan muncul di tangannya dengan tombak ilahi dengan atribut kematian tertinggi. Tombak ilahi ini dihadiahkan kepadanya oleh kepala istana ketika menjadi posisi teratas, dan juga menghadiahkannya pada saat yang sama, 60 juta batu leluhur kelas atas. Pada saat ini, Tan Yun menatap Zhao Yanting dengan kegembiraan di matanya. Selama dia membunuhnya, maka 60 juta kelas atas batu leluhur adalah miliknya sendiri. Teknik tombak yang sangat cepat, sangat akurat, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi gelap. Puci-puci. Di mata Tan Yun, tubuh Zhao Yanting dipenuhi dengan kekuatan otak kematian leluhur hitam. Plop-plop, 8 jiwa semuanya hancur dan jatuh ke tanah. Mayat-mayat itu dengan cepat dibakar menjadi ketiadaan, hanya menyisakan satu cincin leluhur. Om, Zhao Yanting di langit rendah menghilang dari udara tipis dalam keterkejutan kekosongan, dan pada saat berikutnya, Tan Yun merasakan napas dingin datang ke arahnya. Langkah ilahi Hongmeng. Ketika Tan Yun tiba-tiba melintas ke kiri, Zhao Yanting tiba-tiba muncul di udara rendah yang kosong, dan ujung tombak yang tajam menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Puci, meskipun Tan Yun lolos dari pukulan fatal, sisi kiri lehernya terpotong oleh ujung tombak, dan darahnya berdeguk. Saat ini, Tan Yun mengerti bahwa jika dia tidak menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng, dia pasti akan kalah. Kamu benar-benar melarikan diri, ucap Zhao Yanting menginjak kehampaan sejenak, dan tombaknya dapat dengan mudah mengambil kehidupan kultivator di tingkat ke-6 alam kaisar suci leluhur. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak mati, tetapi menderita beberapa luka kulit. Bas! Ketika Zhao Yanting terkejut, kekosongan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Segera, dia melihat pedang ilahi yang terbang keluar dari alis Tan Yun, dengan cepat menyebar di sekelilingnya, dan meledak menjadi tirai cahaya setinggi langit. Segera setelah itu, dia berada di kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Formasi pedang, ucap Zhao Yanting. Mata Zhao Yanting menunjukkan sedikit pencerahan, dia berdiri di langit, menatap Tan Yun yang berjarak puluhan ribu meter, dan berkata dengan jijik, apakah Anda pikir Anda mengatur formasi pedang untuk menjadi lawanku, benar-benar konyol. Tan Yun, sulit bagimu untuk terbang hari ini, ucap Zhao Yanting berbicara dengan arogan, tentu saja dia memiliki harga diri. Dia adalah kultivator nomor 1 di antara murid elit kuil Tianmen, dan aura ini tidak terlalu besar. Ada banyak omong kosong, hidupku ada di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu bisa, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan pedang ilahi Hongmeng terbang keluar dari alisnya dan membawanya ke tangannya. Seni pedang dewa pembantai Hongmeng, ucap Tan Yun. Di mata terkejut Zhao Yanting, dia merasakan napas Tan Yun, dan itu benar-benar meroket dengan liar. Tingkat kedua dari alam kaisar leluhur, tingkat kelima, tingkat ke-9. Kesempurnaan agung kaisar, setelah menembus alam kaisar suci leluhur, itu tidak berhenti sampai tingkat kelima dari alam kaisar suci leluhur. Zhao Yanting menatap Tan Yun dengan keras kepala, menelan ludahnya, matanya bersinar dengan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Tan Yun, latihan apa yang kamu latih, sehingga kamu bisa pergi dari tingkat pertama kaisar leluhur ke alam kaisar suci tingkat kelima? Luar biasa, itu terlalu mengejutkan, ucap Zhao Yanting. Pada saat yang sama, Zhao Yanting harus berhati-hati ketika menghadapi Tan Yun. Tan Yun, tunggu, jangan lakukan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, ucap Zhao Yanting. Sebaiknya katakan, ucap Tan Yun tampak acuh tak acuh. Zhao Yanting menyarankan, Tan Yun, selama kamu menyerahkan latihan yang kamu kembangkan, bagaimana kalau aku tidak membunuhmu, ucap Zhao Yanting. Tan Yun berdiri di Hongmeng Void dan tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, aku juga ingin bersama membuat kesepakatan, ucap Tan Yun. Katakan saja,
kata Zhao Yanting. Tan Yun menggoda, selama kamu menyerahkan 60 juta batu leluhur kelas atas yang dihadiahi oleh Tuan Istana, aku akan menyimpan seluruh mayatmu, ucap Tan Yun. Sialan, Zhao Yanting memegang tombak dan berteriak dengan marah, Tan Yun, kamu berani bermain denganku, aku pikir kamu bajingan tidak bisa meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Bunuh, ucap Zhao Yanting berteriak dengan marah, menggunakan langkah dewa kekosongan spiritual, memegang tombak ilahi dan menghilang dari langit. Boom, boom. Pada saat berikutnya, Zhao Yanting muncul di atas kepala Tan Yun dengan tombak hitam legam di tangannya. Dia menari tombak dengan kecepatan tinggi. Balok tombak memancarkan nafas kematian, dengan potongan-potongan kosong yang runtuh, menyelimuti Tan Yun. Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri, hahaha, tawa menyeringai Zhao Yanting tiba-tiba terputus, dan kemudian dia berseru, ada apa, kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat, ucap Zhao Yanting. Tan Yun yang melakukan langkah ilahi Hongmeng, karena dia berada di Grand Mist Slaughtering Sword Array, kecepatan Tan Yun 3 kali lipat, dan dia lolos dari serangan Zhao Yanting tanpa cedera. Aku tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya, aku ingin bertarung dengan cepat, lalu mundur dan berlatih, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun memikirkannya, Zhao Yanting juga memutuskan untuk menggunakan segala cara untuk membunuh Tan Yun sesegera mungkin. Pada saat ini, Zhao Yanting paling takut bahwa ketika dia berduel dengannya, akan ada murid inti dari Four Arts Starfield yang lewat. 9 putaran tombak sihir pengetahuan. 9 putaran 10.000 tombak menghancurkan langit, ucap Zhao Yanting. Ekspresi Zhao Yanting tiba-tiba menjadi serius, bayangam yang muncul dan menghilang, memegang tombak ilahi, menari dengan cepat dari kekosongan primordial. Bas! Dalam getaran kehampaan, cahaya tombak hitam sepanjang 100.000 meter muncul dari kehampaan, dan kemudian, yang kedua, ketiga. Hanya dalam sekejap mata, 10.000 cahaya tombak hitam penuh, muncul dari kekosongan Hongmeng. Kekosongan itu retak satu demi satu, dan ribuan tombak hitam berserakan di sekitar Tan Yun ke segala arah dengan kecepatan kilat, mengelilinginya lapis demi lapis. Pada saat ini, cahaya tombak Wan Dao Motian menempati Hongmeng Void dengan radius puluhan juta meter. Sekilas, itu cukup mengejutkan. Tan Yun yang berada di tengah tombak, tidak sekecil setitik debu. Excalibur pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembantaian Hongmeng terbang dari alisnya dan membawanya ke tangan kanannya. Tan Yun, matilah, ucap Zhao Yanting meraung ke langit, dan 10.000 tombak yang mengelilingi Tan Yun, cahayanya cemerlang, dan langit yang runtuh ke satu arah melesat ke arah Tan Yun kecil di tengah. Teknik tombak pembunuh 9 tingkat pengetahuan, adalah dukungan terbesar Zhao Yanting. Dan, 9 putaran 10.000 tombak menghancurkan langit, adalah kekuatan gaibnya yang paling kuat. Ketika 3 murid elit dari bidang 3 bintang bersaing untuk pertempuran, dia menggunakan kekuatan gaib ini untuk mengalahkan orang pertama dari murid elit orc bintang lapangan, sehingga memenangkan kejuaraan. Dia cukup percaya diri, bahkan murid inti dari tingkat ke-8 dari alam Kaisar Suci leluhur biasa, di bawah kekuatan gaibnya, tidak hidup. Bagaimana dengan Tan Yun? Tan Yun, bahkan jika kamu adalah Protos kuno abadi, bahkan jika kamu masih memahami pembalikan waktu, dua kekuatan gaib yang menantang surga di sangkar ruang angkasa, kamu masih akan mati, ucap Zhao Yanting merasa sangat lelah setelah menggunakan 9 mengubah 10.000 kekuatan gaib penghancur tombak, namun kata-katanya masih nyaring dan kuat, karena sayang sekali bahwa Anda hanya kaisar leluhur tingkat pertama, dan wilayah Anda terlalu rendah, ucap Zhao Yanting. Mendengar ini, mata raksasa Tan Yun berkilat dengan niat bertarung yang gila dan pantang menyerah, siapa yang memberimu keberanian? Jadi lihatlah ke bawah pada dua kekuatan magis besar dari dewa kuno abadiku. Ku beritahu, bahkan jika aku memiliki alam rendah, aku masih bisa membunuhmu, ucap Tan Yun. Pada saat ini, di dalam hati Tan Yun, karena pihak lain sudah tahu bahwa dia memiliki pembalikan waktu dan sangkar ruang kekuatan gaib yang hebat, lebih baik menggunakannya terlebih dahulu untuk membiarkan pihak lain mengendurkan kewaspadaan mereka. Kemudian gunakan kekuatan supernatural dari seni pedang pembantaian Hongmeng dan kekuatan supernatural dalam formasi pedang divine pembantaian Hongmeng untuk melawannya sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan sangkar luar angkasa. Berdengung. Segera,
kekuatan ruang mulai melonjak di kekosongan primordial di seluruh susunan pedang pembantaian primordial, dan seikat kekuatan pengekangan yang sangat tirani menyelimuti 10.000 tombak yang menembak ke arah Tan Yun. Dengan pembentukan sangkar luar angkasa, kecepatan 10.000 tombak anjlok, tetapi meskipun demikian, kecepatannya masih membuat Tan Yun panik. Bahkan jika saya menggunakan langkah ilahi Hongmeng, ada kemungkinan kematian 80%. Memikirkan hal ini, mata Tan Yun berkedip, dan segera, dia menggunakan kekuatan gaib terlemah dalam seni pedang pembantaian Hongmeng, yaitu penghancuran 5 elemen. Swiss. Tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan kaisar leluhur 5 elemen, berkedip cepat dari Hongmeng Void, menari-nari 5 pedang. Kali ini, 5 atribut berbeda dari aun pedang kekuatan kaisar leluhur 5 elemen tidak bergabung menjadi satu, tetapi seperti teratai raksasa 5 warna, mekar dengan Tan Yun sebagai pusatnya, dan meledak ke dalam langit tombak yang datang dipotong. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun sekali lagi melepaskan kekuatan agung dari kaisar leluhur 5 elemen. Tinju penghancur 5 elemen. Tinju penghancur 5 elemen, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun melepaskan 2 kekuatan magis dalam formasi pedang, tiba-tiba, penghancur 5 elemen berukuran 100.000 kaki raksasa muncul di langit di atas kepalanya. Tinju, memblokir jalan Tan Yun, dan meledak ke arah tombak ilahi di langit. Di kekosongan Hongmeng di bawah Tan Yun, telapak tangan raksasa mengembun, dengan satu sisi kehampaan yang runtuh, menembak tombak yang meledak dari bawah ke atas. Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh 5 elemen dan menghancurkan 5 pedang. Di atas kepalanya, ada tinju penghancur 5 elemen, dan di bawahnya ada 5 elemen yang membantai telapak tangan, mencoba memblokir tombak yang meledak dari segala arah. Tan Yun, jangan membuat perlawanan yang tidak masuk akal, kamu sama sekali bukan lawanku, mulut Zhao Yanting menguraikan warna yang lucu, setelah kamu mati, bahkan jika kamu menggunakan pembalikan waktu dan kebangkitan, aku akan berkata, kamu tidak akan hidup, ucap Zhao Yanting. Boom. Pada saat ini, dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga, 5 balok pedang yang dilepaskan oleh Tan Yun, setelah menghancurkan ratusan balok tombak, menghilang tak terlihat. Ketika kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu, tinju dewa penghancur 5 elemen di atas kepala Tan Yun menghancurkan ratusan tombak satu demi satu, dan kemudian menjadi tidak berdaya dan ditelan oleh tombak. Adapun 5 elemen pembantaian palem di Hongmeng Void di bawah Tan Yun, setelah menghancurkan lebih dari 100 tombak dengan kecepatan tinggi, kekuatannya habis, dan ditusuk oleh tombak yang berkerumun. Boom! Pada saat ini, lebih dari 9.000 tombak hitam legam, seperti gelombang hitam pekat, bergegas menuju Tan Yun dari segala arah, dan kekuatan sisa yang mengerikan membuat seluruh formasi pedang ilahi Hongmeng muncul retakan besar yang mengejutkan muncul. Tampaknya formasi pedang ilahi Hongmeng akan hancur kapan saja. Uci, darah menyembur, tombak menembus perut Tan Yun, menembus sabuk belakang dengan darah panas, dan kemudian hancur. Uci, Tan Yun mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali, tombak menembus tulang rusuk Tan Yun yang keras, menembus dada dan melesat keluar dari belakang. Puff, Tan Yun menyemburkan panah darah dari mulutnya, dan dia berdarah dari 7 lubang. Saat berikutnya, dia ditelan oleh cahaya tombak yang datang seperti gelombang hitam, dan napasnya berubah menjadi potongan-potongan yang pecah, mayat berserakan di kehampaan primordial. Ketika Tan Yun meninggal, ribuan tombak di Hongmeng Void kehilangan target dan dengan cepat menghilang. Pembalikan waktu, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di primordial Void dalam radius ratusan ribu meter di mana mayat Tan Yun tersebar, waktu mulai berbalik, dan potongan-potongan daging dan darah yang tersebar diatur ulang dengan kecepatan yang menakjubkan. Tan Yun, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali? Kamu bahkan tidak bisa memikirkannya, ucap Zhao Yanting yang sudah siap untuk pergi, memiliki tatapan dingin di matanya. Pada saat yang sama, tombak ilahi hitam legam dari senjata kaisar leluhur berkualitas tinggi di tangannya telah melonjak hingga lebih dari 20.000 kaki. Boom, Hongmeng Void runtuh satu demi satu, dan Zhao Yanting memegang tombak ilahi dan menukik ke arah Tan Yun. Ketika tubuh Tan Yun ditata ulang, Zhao Yanting muncul di depan Tan Yun, dan dengan agresif menusukkan tombak ajaib ke dada dan jantung Tan Yun. Pada saat ini, meskipun Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu,
dia bisa mengorbankan armor leluhur Zantian yang diberikan Fang Zixi kepadanya. Zantian Ancestral Armor adalah senjata sihir Tao berkualitas tinggi untuk pertahanan. Jika armor ini melindungi tubuh, Divine Spear Zhao Yanting tidak dapat menembus armor sama sekali, dan itu akan mengejutkan Tan Yun. Tapi mata raksasa Tan Yun menunjukkan ekspresi marah, dan dia bahkan tidak mengorbankan Zantian Ancestor Armor. Alasan mengapa dia tidak mengeluarkan Zantian Zujia adalah karena Tan Yun ingin memberinya kesempatan untuk mendekati Zhao Yanting. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ketika dia tiba-tiba berbalik ke samping untuk mencegah tombak menusuk jantungnya, sebenarnya. Alih-alih mundur, dia mendorong kembali ke ujung tombak yang tajam dengan dadanya. Kaca, puci. Ujung tombak yang besar dan tajam itu menembus 3 tulang rusuk Tan Yun dalam sekejap. Puff! Tan Yun menyemburkan darah, dan secara brutal diambil oleh Zhao Yanting dengan tombak. Tan Yun, kamu ingin dekat denganku bahkan jika kamu terluka, bukankah kamu hanya ingin melawanku? Zhao Yanting tidak bisa berhenti tertawa, tapi sayang, kamu kalah, kamu tidak bisa dekat denganku sama sekali, ucap Zhao Tin. Apakah kamu bisa mendekatimu tidak terserah aku, tapi... Tan Yun muncrat darah di mulutnya, dan berkata dengan tajam, ini aku, ucap Tan Yun. Zhao Yanting sepertinya telah mendengar lelucon besar, mencibir di wajahnya. Dia tertawa keras, hahaha kamu bajingan akan mati, dan kamu berani berbicara. Tan Yun, kamu menggunakan sumber kekuatan gaib ringan setelah bencana, ruang Anda juga telah menggunakan 2 kekuatan gaib terakhir dari sangkar dan pembalikan waktu, apalagi yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya. Saya akan memberi Anda 1 kesempatan terakhir untuk menyerahkan milik budidaya Anda, ucap Zhao Yanting. Tanpa menunggu kata-kata Zhao Yanting, Tan Yun yang diprovokasi oleh tombak surgawinya, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraung, Zixin, bakar dia sampai mati untuk saya, ucap Tan Yun. Dengan perintah Tan Yun, api Hongmeng yang sudah menjadi leluhur suci, menjadi raksasa 3 juta dari saat telapak tangan kanan Tan Yun terbang, menyelimuti Zhao Yanting di dalamnya. Api macam apa ini? Kekuatannya begitu kuat, ucap Zhao Yanting. Dalam jeritan ketakutan Zhao Yanting, rambutnya, pakaian leluhur, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan, dan tombak ajaib kaisar leluhur kelas atas yang menembus dada Tan Yun di tangannya juga terbakar dan menghilang di laut api. Ketakutan tak berujung mengikis seluruh saraf tubuh Zhao Yanting, dia telah memikirkan untuk membunuh Tan Yun di benaknya, hanya ingin melarikan diri dari lautan api. Hitam dan hiruk-pikuk seperti kekuatan leluhur kematian meletus di tubuhnya, dan dia mundur, mencoba melarikan diri dari api Hongmeng. Tan Yun yang dadanya ditusuk dengan darah yang berdeguk, menyemburkan darah dari mulutnya. Wajah tampannya menjadi terdistorsi dan ganas seperti hantu, saya tidak ragu untuk terluka, akhirnya saya menyakiti Anda, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Binger, simpan dia untukku, ucap Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan berkedip ke arah Zhao Yanting, api es Hongmeng biru es, tiba-tiba, mengebor keluar dari telapak tangan kiri, dan melonjak hingga 3 juta kaki dari api Hongmeng, dan saat itu menelan Zhao Yanting, dan itu berubah menjadi es berwarna langit biru. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.